Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhatul hadirah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. Amma ba'du. Yang saya muliakan Imam Masjid Badan Kemakmuran Masjid Muwahhidin dan seluruh para hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Baiklah, sambil kita menghiasi ibadah kita dengan melakukan i'tikaf, kita akan mengikuti pengajian kita pada hari ini, yaitu kesinambungan pelajaran yang telah lalu, masih pembahasan tentang sifat yang tercela pada kita. Salah satunya adalah sifat kibrun, sifat angkuh dan kesombongan, ataupun kata lain dengan takabur. Simpulan yang telah kita pelajari, takabur ada dua. Takabur dengan Allah adalah menolak kebenaran yang telah ada, baik secara i'tiqad ataupun secara amal. Dan takabur itu ada yang membawaki kepada kekufuran, seperti angkuh dan sombong para kafir yang tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah untuk beriman dan melakukan segala perintah. Kemudian yang kedua, takabur sesama manusia, itu ada rasa hebat diri kita dengan sebab Allah berikan sebuah kelebihan, baik itu ilmu ataupun harta ataupun pangkat ataupun kecantikan, kegantengan dan sebagainya. Itu merupakan kesombongan. Kemudian lawan sifat takabur ini adalah sifat yang terpuji, yaitu merendah diri. Sebagaimana merendah diri ini adalah satu sifat yang menonjol pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanda-tanda daripada kita memiliki sifat tawadhu, merendah diri, kita tetap menerima kebenaran yang disampaikan, walau kebenaran tersebut kita dengar daripada kanak-kanak ataupun orang-orang biasa. Walau yang menyampaikan kebenaran itu orang di bawah kita, seperti anak kita, orang di bawah, bekerja di bawah pengawasan kita, pegawai kita, istri kita, tetap apapun yang diperbaiki, disampaikan tetap kita menerima. Itu adalah sebuah ciri-ciri kepribadian seseorang insan yang memiliki sifat yang sangat terpuji, yaitu sifat tawadhu. Yang sifat ini adalah sifat yang dimiliki oleh para nabi, tidak hanya Nabi Muhammad, termasuk Nabi Allah Ibrahim, tunduk dan patuh
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan telah kita baca yang lalu, pribadi Rasulullah penghulu segala para nabi, penghulu segala manusia, memiliki segala kebaikan, yaitu sumber alam ini, yaitu alam ini Allah ciptakan daripada Nur Muhammad. Akan tetapi tidak pernah Rasulullah merasa hebat dan merasa bangga, tapi tetap merendah diri dengan para sahabat dan para umat. Inilah yang perlu kita teladani. Pada hari yang berbahagia ini, kita secara rinci akan pengarang kitab ini akan menjelaskan tentang definisi kibrun secara rinci dan apa bahaya-bahaya daripada sifat takabur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Bayanu hakikatul kibri wa afatih. Ini suatu pembahasan yang menjelaskan tentang hakikat daripada sifat angkuh ataupun definisinya, wa afatihi, dan bahaya-bahaya daripada sifat takabur. Ya'lam annal kibra yanqasimu ila batinin wa dhahir. Ketahuimu angkuh yang dampak zahir, dan ada takabur itu tersembunyi yang bersifatnya batin. Fal batinu huwa khuluqun fin nafsi. Maka yang dikatakan dengan takabur pada batin, dianya itu sebuah sifat akhlak yang ada dalam jiwa, sebuah karakter seseorang yang karakter itu merupakan sebuah sifat batin yang letaknya di hati. Jadi perasaan berlian, perasaan saya ini lebih hebat daripada si fulan, sifat hati. Wadhahir min wa amalun tasduru minal jawarih. Takabur zahir itu ada perilaku, perilaku yang timbul ianya perilaku daripada anggota yang kalahi. Menjinakan ada gejala. Pertama di hati ada kesombongan, ada rasa besar, rasa hebat. Itu namanya kibrun fil batin. Kemudian sudah dampak, dampak ke zahir, yang dampak ke zahir daripada anggota yang kan nampak. Karena gejala, sudah ada gejala. Lagi sifat demam sifat di dalam, tapi gejalanya sudah sejuk kan, sudah dampak di anggota kita yang karena gejala kan.
Lagi masa orang anggetin nama yang ini termasuk gejala jawari. Itu sudah takabur yang sudah dampak. Kafir, istikbar an ibadati, angkuh tidak mau menyembahku, kata Allah. Mutakabir. Itu sudah pertama ada rasa hebat di hati, kemudian dampak tidak mau melakukan perintah. Seperti takabur pada iblis tadi, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Itu sudah timbul daripada jawari, sudah dampak. Enggan, tidak mau sujud menghormati Nabi Adam, itu merupakan takabur yang ada pada pribadi iblis. Sesudah adanya di hati, kan karena ada di hati. Tak kala Allah menanya kepada iblis, lima lam tasjud li Adam ya iblis, kenapa tidak kamu sujud kepada Nabi Adam? Itu perintahku untuk menghormatinya. Apa jawab iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam daripada tanah. Jadi dibanding-banding api dengan tanah, ya lebih mulia api. Tanah benda yang diinjak-injak oleh telapak kaki manusia, maka aku lebih hebat. Dasarnya berarti ada prinsip pribadi yang tidak dampak di jiwa iblis, takabur. Kemudian sesudah takabur batin, dampak pada zahir. Ka dampak ulua. Demikian amal, pekerjaan-pekerjaan yang menunjukkan itu gejala-gejala ada sifat takabur di hati. Aksaru min ahdusa, itu lebih banyak sekali min antusa, daripada bawah dihinggakan, banyak sekali. Sikap menolak kebenaran diperbaiki oleh istri kita, seorang suami, padahal itu benar tidak dengar, disampaikan oleh anak-anak kita, ya ayah itu salah, itu jangan, tidak dengar. Banyak sekali itu tanda-tanda gejala-gejala daripada takabur yang sudah nampak pada jawarih, ataupun mengatakan kepada orang lain semena-mena, menghinakan orang lain dengan lidah kita. Apa dia itu? Sayalah yang keturunan yang baik, dia itu tidak baik. Banyak cerita gejala-gejala yang ada pada anggota kita yang mendapatkan di balik gejala itu di batin ada sifat kesombongan dan keangkuhan. Wa afatuhu azimah, bahaya dan malapetakanya sifat takabur itu besar. Wa kaifa la ta'dumu afatuhu, bagaimana tidak besar penyakitnya, bahayanya, efek sampingnya. Padahal sungguh berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Jadi efek samping apa bahaya? Bahaya ini bahaya yang di akhirat, ya kan? Nabi pernah bersabda, tidak masuk akan surga orang yang ada di hatinya
seberat debu yang berterbangan daripada sifat keangkuhan. Beok je nah. Secuil seperti besar debu berterbangan, ada rasa kesombongan, itu tak akan masuk surga dulu. Tapi kalau selamat iman, tak masuk dulu, berarti mendapat azab gara-gara memiliki sifat kibrun. Wa inna ma sara hijaban dunal jannah li'annahu yahulu bainal abdi wa baina akhlaqil mu'minin kulliha. Kenapa takabur ini menjadi hijab, tidak masuk surga dulu? Karena sifat kibrun itu membedai antara hamba dan di antara akhlak segala mukminin seluruhnya. Karena sifat kibrun ini kan sifat Allah. Sebagaimana di belakang kata Allah, al-'azmatu izari, kebesaran itu selendangku, wal kibriya'u ridai, takabur itu sifat ridaku, sifatku. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaitu fi jahannama wala ubali. Barang siapa memiliki, merampas sifatku ini, alqaituhu fi jahannama wala ubali, akan aku campak dalam neraka dan tidak aku open atas kepedihan mereka di neraka. Karena itu memang kita telah melakukan sebuah kesalahan. Kita sebagai hamba ini kan hamba yang memiliki sifat tunduk, budak Allah, yang wajib tunduk dan patuh kepada Allah. Yang tidak layak pada kita sebagai hamba ini memiliki sifat-sifat kebesaran. Apalagi pada hakikatnya apa yang kita miliki kelebihan ini, baik memiliki ilmu kah, dengan ilmu jadi ulama, baik dengan harta jadi birokrat, jadi hartawan, konglomerat, dengan jabatan jadi birokrat, jadi penjabat, itu semuanya kan nikmat Allah. Masa kita sombong di atas sesuatu yang tidak kita miliki? Maka tak wajar kita sombong atas kelebihan yang kelebihan itu milik Allah semuanya. Careng, hana careng, nyana pecareng oleh Allah, kaya hana kaya. Jadi sebagai penjabat tidak ada mulku kerajaan tanpa Allah berikan. Di mana tempat yang wajar kita sombong? Jadi sombong atas yang kita miliki ya wajar. Maka sombong, hebat, rasa besar atas kebesaran yang milik Allah, itu yang tidak wajar. Apalagi kita sombong langsung dengan Allah, artinya congkak dan tidak patuh dan tunduk kepada perintah Allah, sebagaimana
kesombongan yang dimiliki oleh Fir'aun, kesombongan yang dimiliki oleh Raja Namrud, kesombongan Bal'am bin Ba'ura tidak mengikuti dan tunduk dan patuh kepada Nabi Allah Musa, juga kesombongan Qarun tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, tidak mengeluarkan zakat tak kala Nabi Musa meminta zakat emas kepada Qarun. Padahal Qarun itu dulu taat sebelum dia murka, miskin. Tapi karena Nabi Musa sayang kepada Qarun, Nabi Musa mendapat sebuah kelebihan. Allah memberikan kepada Nabi Musa ilmu kimia, ya, ataupun yang diistilahkan dengan ilmu teknologi, ya. Ilmu kimia itu ilmu teknologi makdan, pertambangan. Jadi disampaikan, ditransformasi ilmu Nabi Musa kepada Qarun, sehingga Qarun memiliki ilmu pertambangan sehingga dapat menggali emas yang ada di bumi. Yang kaya Qarun. Jadi sesudah Qarun jadi kaya raya, ratusan unta membawa kunci-kunci gudang emas. Tak kala Nabi Musa meminta zakat, ya gaibi. Gaibi. Kahadibi menolak kebenaran. Maka dumna bejat Qarun ingin memalukan Nabi Musa. Saya tunduk dan patuh kepadamu. Kalau itu syariat, tapi akan saya berikan di satu majelis nanti. Jadi diundanglah Nabi Musa oleh Qarun di dalam satu majelis. Di situ sudah direkayasa oleh Qarun kesalahan-kesalahan Nabi Musa untuk digosip lewat seorang wanita untuk mengaku yang bahwa ada selingkuh dengan Nabi Musa, supaya tujuan Qarun untuk memalukan Nabi Musa. Sampai di majelis, ya Musa, itu zakat memang wajib, saya akui, untuk semuanya, ya bukan untuk saya saja kan, bukan. Kalau Nabi Musa memiliki emas, ya wajib juga. Zina itu haram, ya Nabi Musa, ya. Tidak terkhusus untuk umat, tidak. Siapapun, ya. Walaupun Nabi berzina, apa, kena rajam, kena jilid, kena. Dikodelah, disuruhlah bangun wanita tadi yang untuk disiapkan untuk memalukan Nabi Musa. Untuk yang bahwa dia mengatakan Nabi Musa pernah selingkuh dengan wanita tersebut. Tak kala dia bangun, ternyata tidak tega dia menggosip Nabi Musa. Apa dia katakan? Ya Nabi Allah Musa, saya ini disuruh aku oleh Qarun yang bahwa saya pernah selingkuh denganmu. Padahal itu tidak.
hanya untuk dia untuk memalukanmu, untuk menolak kebenaran daripadamu, untuk lari daripada dia mengeluarkan zakat. Itu saja. Maka Nabi Musa sedih, rasa sedih, sehingga turun Jibril, ya Musa, pada hari ini Allah menundukkan bagi kamu bumi ini. Apa yang kamu perintah? Apakah kamu perintahkan supaya bumi ini menelan Qarun dan hartanya? Silakan. Maka Nabi Musa berdoa memerintahkan kepada bumi untuk menelan Fir'aun. Apa itu Qarun? Jadi Qarun sedang duduk di kursi kehebatan, ditelan kursi, dia lompat, ditelan kaki, kemudian ditelan seluruh tubuhnya, dan ditelan seluruh harta emas yang dia miliki dari tambang. Yang kejit, tadi dengan harta Qarun yang kalam tanah mandum. Manso yang narejana minta yo. Hara dopat. Drodroi Qarun mati, harta-harta gagal iman. Gara-gara apa? Kesombongan. Tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, dengan kikirnya tidak mengeluarkan zakat sehingga menolak kebenaran. Itulah dikatakan dengan takabur. Yang gagal Fir'aun, mati di Lautan Merah. Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama, muridnya sudah bisa terbang di awan dengan Ismul A'zam. Barsisa juga demikian. Tapi semuanya gagal iman. Kenapa? Itulah tadi, Bal'am bin Ba'ura terpana dengan tawaran kaum untuk diberi hadiah dan sebagainya bila menolak Nabi Musa. Pokoknya Nabi Musa tak kira matanya. Fir'aun, Qarun, dari kalangan raja Fir'aun, dari kalangan cendekiawan ulama Bal'am bin Ba'ura, dari kalangan hartawan berarti Qarun. Banyak sekali tantangan. Maka wajar Nabi Musa diberi pangkat dengan ulul azmi. Ulul azmi, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Nuh, yang kita berat tantangan. Sehingga mendapat 5 nabi ini, 6 deh, ulul azmi, termasuk Nabi Ayub yang dideritakan dengan sakit, tapi tetap sabar. Sehingga diberi pangkat dengan ulul azmi. Jadi ceritanya cerita para orang-orang gagal iman. Menyoka gagal iman kan, ya gagal selama-lamanya, khalidina fiha abada. Lagi gagal iblis, lagi yang sih takabur dari jenis para malaikat. Walaupun di dalam ayat iblis itu kana minal jinni, ya, fafasaka an amri rabbih, dia bangsa jin iblisnya, dijadikan penghulu para malaikat. Tapi tak kala mendapat martabat yang tinggi, tapi tak kala Allah ciptakan Nabi Adam, menyuruh untuk menghormat Adam, wastakbara.
Takabur, enggan dia, tidak mau. Wa kana minal kafirin, dan dari dia orang yang Sayyidul Karubiyin dan Sayyidul Malaika, penghulu para malaikat, khazinul jannah, jadi kafir. Gagal di akhir. Ada yang gagal di awal, gagal di akhir. Menyolagi iblis di awal baik, di penghujung gagal gara-gara takabur. Bal'am bin Ba'ura ya sudah sukses tapi gagal di akhir karena takabur. Menyo Fir'aun pun kan gagal awal wa akhiran. Menyo Qarun gagal akhiran di akhir. Awai god gara-gara hai debi jakut ka gagal iman. Ji'ud libumu. Itulah yang sangat bahaya memiliki sifat kibrun. Akhlak mukmin yaitu tawadu, abwabul jannah, pintu syurga. Takabur wa izzatun nafsi, merasa hebat jiwa, yaghliqu tilkal abwab, mengunci ia akan demikian pintu. Jadi akhlak tunduk patuh, tidak rasa hebat dengan sesama, kan itu akhlak mukminin tuh, akhlak orang mukminin. Jadi akhlak itu menjadi pintu surga. Jalan untuk masuk surga adalah pintunya adalah tawadu, merendah diri. Takabur mengunci pintu tersebut. Mengunci pintu tersebut, maka tidak masuk dalam surga. Li'anna al-mutakabbira la yaqduru ala yuhibba lil mu'minin ma yuhibbu li nafsihi wa la yaqduru ala tawadu'. Karena orang sombong tak sanggup di atas bahwa cinta ia bagi orang mukmin akan sesuatu yang cinta ia untuk dirinya. Menyeurung kaidu sifat takabur, nyen hana tempat masuk le, tidak ada tempat masuk lagi untuk mencintai orang mukmin apa yang dia cintai untuk dirinya. Maksud cinta kedanyo berkaya. Nyen wate kakayangon gara-gara tanya wate kabu hanagala ada kayangon bengeh karena menyukai haji ubud dayo. Kalau dia itu jadi penjabat, kita juga penjabat tak senang kita jadi dia penjabat. Karena kenapa? Karena kalau dia jadi penjabat, kita rakyat hebat dia. Jadi kurang kita. Nyen jiwa urang takabur lagian kan. Kenapa Fir'aun melawan Nabi Musa? Karena mempertahankan kehebatannya. Kalau dia tunduk ke Nabi Musa, perasaan dia berarti rendah. Tapi punya urang tawadu, ya dia suka berendah diri. Jadi orang yang sudah tinggi nggak apa-apa, bahkan suka. Ada orang teman kita sudah berhasil, tetangga kita sudah berhasil, berkarir, senang kan? Tetap senang. Dan kalau orang tawadu, merendah diri, betapapun tinggi tidak tinggi. Agak Nabi juga seperti Nabi tinggi tapi tidak terasa
tinggi. Nabi hebat, tidak terasa hebat. Mana terasa hebat? Karena itu kan perasaan, hati. Dan tak sanggup orang takabur di atas tawadu. Wa huwa ra'su akhlaqil muttaqin. Dianya sifat merendah diri adalah pilar akhlak muttaqin. Jadi akhlak-akhlak orang takwa kan banyak. Ada sifat kasih sayang kepada yang kecil, menghormati yang besar, menyayangi yang kecil. Kemudian sifat murah tangan, taat, tidak marah, kasih sayang, banyak. Tapi di antara banyak-banyak yang menjadi pilar, artinya pilar daripada akhlak itu adalah tawadu. Yang paling besar, yang paling menonjol, paling hebat, kepala segala sifat-sifat yang terpuji adalah sifat tawadu. Sebab menyukai tawadunya, lain-lain sifat-sifat terpuji yang lain semua datang. Tapi menyukai takaburnya sumber sifat bro mendung. Sifat-sifat bro lain kena mendung, dengki, ujub kan, ria, takabur kan, nyet mandum terus. Dan tak sanggup ianya orang takabur ala tarkil hikdi, hasud, dengki. Hai watak hebat kau berde, kau kurang dah yo, enggak dengki, putra dengki. Tamanni zawalu nikmal ghair. Artinya mencita-cita oleh hati ada baiknya, moga-moga nikmat yang ada pada saudara saya hilang. Bangga kayangan. Tadi kau buat tanya. Jadi peta teman cita-cita bergasin ibu papa. Asal sudah papa kawan, sudah dibalakan kawan kita, terpuruk dalam karier, harta, ilmu, kita sudah senang. Jadi berarti li takabu itari ilm sifat hikdu. Hikdu yaitu dengki. Dan tak sanggup orang takabur ayyadu ma'ala sirki, berkekalan di atas benar. Orang takabur tidak bisa bertahan di atas kebenaran. Kenapa? Karena kadang-kadang menolak kebenaran gara-gara mempertahankan kehebatan. Wala yaqduru ala tarkil ghadab. Tak sanggup orang takabur di atas meninggalkan marah. BU salah anak buah keram krum dadut pakon. Terasa dengan hebat. Said dengan budak salah sedikit, itu hamba saya sudah dimarah. Tanya dengan Purmo. Padahal 3 matin kuah. 3 matin kuah lega atau pemalai lang kawan. 3 matam yang merukan ada. Bengeh pakan. Karena rasanya hebat. Hebat tak ada yang padahal. Hak imagun nak najib. Panena hak imagun urinang reo. Hak urinang menghias diri, melayani kedai orang dalam kebutuhan syahwat. Yang lain magun gerot,
Anak ke menanci ke hana wajib jaga. Hana wajib jaga li perumoh. Pesusu hana wajib jid. Yang wajib ibi dalam kitab susu laba. Susu tak kala barusan dia lahir si bayi pupip 3 tro. Karena yang kebiasaan hana susunya han bertahan hudi dang-dangna urung pu susu lain. Hana wajib mengkaka letat kan letat lebih urinam yang dipubut kedaya. Oleh karenanya karena cerita kan sudah urung yang menang mengadu bak Sayyidina Umar tentang bro akhlak kurmo. Oh tetu baru mau Sayyidina Umar dengan masalah dengan merepet umi. Dan yang pernah nanu pegale ya Amirul Mukminin. Kalau saya berarti dicaci maki oleh istri, ya wajar-wajar saja, tapi Amirul Mukminin tidak wajar, tapi ada juga. Tapi kenapa tidak marah? Apa kata Sayyidina Umar? Dia orang yang masak makananku, dia jaga anakku, betapapun kekurangan, tapi banyak sekali kebaikan istri yang dia persembahkan kepadaku. Jadi yang kan tacok contoh dan teladan ini kan. Nyata nampupu kabungeh le. Nyan gejala takabur. Bagabungeh. Wala yaqduru ala qadmil ghaid, tak sanggup mengendali kemarahan. Han sanggup tak kendali menuruti menyo kata teruti apa yang diingini oleh marah. Pertama caci maki, kata tenak tapo. Nyan ana sanggup le menyo urang kadidu sifat takabur. Dan tak sanggup ianya orang takabur di atas meninggalkan sifat dengki. Dan tak sanggup ia di atas melakukan kebaikan kepada orang lain. Yang ke lain kahana le buat kebaikan. Pane tak buat kebaikan ke gop. Raya je hendak. Ya tanya ilmu handa berale. Bukan? Kemalian je hendak. Jadi ilake resep welcome Tengku Talib. Ilmu untuk sah handa berah. Ki baile bisnis do. Sehingga don berhasil. Kiban keadaan Tengku Talib. Ya. Hanal dong ilmu hom. Pakan dong. Padahal hana tak pegah pun pakan. Karena takut dia nanti jadi muncul. Berarti orang takabur tidak sanggup melakukan kebaikan dan ihsan kepada orang lain. Dan tak sanggup di atas menerima nasihat. Nyampai ada nasihat hidup. Dan tak bisa menerima daripada dihina dengan manusia. Oh mamanya dipupep lekop. Hanya tak terima menghargai. Wabil jumlah dengan kesimpulan, fama min khuluqin dhamimin illa wa sahibul aizi wal kibri muttarun ilaihi liyahfidha bihi izzahu. Maka tidak ada daripada sifat yang tercela kecuali padahal orang yang memiliki kemegahan dan kebesaran itu menarik kepadanya sifat tercela. Ubena sifat tercela mandum bersumber daripada sifat kibrun. Tipe degabu. Tidak daripada sifat terpuji. Tidak ada daripada sifat yang terpuji
kecuali seseorang lemah daripadanya sifat terpuji karena takut luput akannya oleh kemegahan. Pakan hana bagdanya sifat terpuji takut gadah megah. Pakan hana sifat tawadu, pakan hana sifat halim, takut hilang kemegahan. Oleh karena demikian, tidak masuk dalam surga orang yang ada dalam hatinya, ngejau kesimpulan lim sanib, misqalu habbatin minhu, sebesar biji-bijian daripada takabur. Nyona yang paling buruk dalam takabur, wasyaru anwa'il kibri, dan mulai yang paling buruk daripada corak-corak takabur itu sesuatu yang dapat menegah ia daripada menuntut ilmu. Hendak tidak berat, tidak mau belajar ilmu, itu merupakan seburuk-buruk kibrun. Bahkan tayak berat, kehebat untuk berat. Ya kan? Apalagi anak min kadang-kadang urung woi daya mengton gebut na pengajian hantar tembut kadang-kadang karena rasa hebat dia. Kemudian yang paling buruk lagi daripada takabur yang dapat menegah ia akan menerima kebenaran dan tunduk baginya kebenaran. Jadi hai tim terimong yang betul. Musuh tak protes gayanya salah tengku cara anu semayang. Pane nak kedepu kakak ku ilmu semayang. Tengku awal nak pegah salah lu. Nyan bakno sujud, antep rukun sujud. Sujud benar 7 buah anggota, dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 mata kaki. Mata kaki harus berarti batinnya berarti ke tempat sembahyang. Anak apa deh? Yang ketanda paling buruk di kabur ya kan? Tidak mau menerima kebenaran, menyokak salah. Tak terima juga berarti kesalahan. Kesalahan yang tak perbaiki. Padanya seburuk-buruk takabur ada datang ayat allati yang padanya itu mencerca takabur dan mencercakan mutakabbirin, para orang-orang yang takabur. Jadi dapat aja kesimpulan takabur terbagi kepada 2, zahir dan batin. Di batin yaitu ada sifat rasa haibat sehingga menolak kebenaran dan merasa hina orang yang lain. Kemudian takabur di anggota ini telah timbul pada perilaku kita dengan memiliki sifat kemarahan, sifat dendam, sifat tidak mau menerima kebenaran. Itu merupakan gejala-gejala daripada sifat takabur. Takabur merupakan sebuah sifat yang menjadi sumber segala sifat-sifat yang buruk. Tawadhu adalah sifat terpuji yang menjadi sumber bagi sifat-sifat terpuji yang lain. Mari kita hiasi hati kita sebagai insan, betapapun kita martabat kita tinggi, hiasi hati kita dengan sinar sifat merendah diri, hilangkan daripada sifat kibrun, sifat keangkuhan yang tidak layak ada pada kita sebagai insan dan hamba Allah. Inilah bacaan dulu, kita baca, nanti akan kita sambung lagi
Kita masuki dalam sesi tanya jawab malam 15 menit, baik kaitan dengan apa yang saya baca ataupun hal-hal yang lain yang terkait dengan ilmu fikih, tauhid dan tasawuf. Kami persilakan. Ya, ada seseorang mengungkit-ungkit bantuan yang telah kita berikan. Kah na lun tulung jaman. Kuliah man. Hanaje kita tapu. Kalau di hati itu ada sifat kita hebat, kita kabur. Tapi kalau tidak ada, hanya mengungkit-ungkitkan nikmat yang kita bantu kepada saudara, itu pun tidak bagus. Apa yang Nabi sedekah kan hanya ungkit-ungkit. Wala tubtilu ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu bil manni, dengan ngungkit-ngungkit dan menyakiti. Kan? Jadi orang yang ngungkit-ngungkit itu dan orang yang ria dalam sedekahnya kan seperti debu di atas batu kemudian turun hujan, artinya tidak ada sama sekali, rugi. Nyan ngungkit tapi menyona di hati, nena namanya ciri namanya nalung betul pula kan, mentai tempo bro. Nyan nyona di hati, nyan tak kabur. Dan di segi ngungkit kedua, berarti sifat tercela takabur dan ngungkit. Mani ngungkit-ngungkit dengan sedekah pu bahasa Aceh uman-uman nah. Tasum kan? Tasum. Batu pahala sedekah. Lebih baik jangan ngungkit-ngungkit. Cuma untuk yang ada jalan nasihat nasi, yang kan hukum dasar. Itu hukum dasar demikian. Tapi karena untuk kita nasihati dia angkuh sekali, ini kalau elok takabur ala takabur sunat. Ini dira urang tak ada yang angin, payah tak pubut anginnya, yang tak combeo. Jadi nasi dekabur dia ada dekabur sunat, menyaurinya dekabur. Tapi menyaurinya anak dekabur biasa, nagat. Jadi dia tu orang tak tekabur, tak apa tekabur ulang, lanjut. Yang sunat takabur, alat takabur sunat. Ya, nuku akan bahas sumber. Ya, yang galak terdapat kitab Imam Al-Ghazali menan. Pegah kiban sifatnya, kiban efek bahaya haji, 4 sumber untuk naubat lah. Nyo sumber penyakitnya ini tekabur. Untuk 4 ubat ji, apa ubatnya? Cara yang paling ampuh untuk mengobati penyakit takabur gimana berarti? Yang nak ukur untuk dah baca ukur untuk. Okay. Dia ada nanti secara rinci lah dia.
Nah ke beranda merenung petatan yang bertakabur dari jid dari mani yang ina kalian dalam rahim tadabbur untuk memikir di dalam rahim tanya makanan darah telahi udunya tame kotoran awan daja WC mati je kebangki putra tanda banggakan hana yang pereta banggakan hayu tatanya hayu para nabi tapi tidak bangga. Jadi tadabbur nyande nyan jid ku ubat betapapun hebatnya presiden betul kan tetap dari hinan jid ke hana arti jid ke bangki makanan ulat dan sebagainya. Tadabbur memikir dan demikian untuk jadi obat. Jadi obat. Apa menyana taingan asainya lupa daratan kan? Dua tu. Dua bangkaji ke presiden, dua depan datarnya. Para ide dari mani dari nutfah dalam rahim makanan tanyo kotoran telai udonya tame kotoran nan daja hanya meninggal itu je ke ulat makanan ulat je ke lano nardi peta yang nak kekal malang kebaikan peta yang tak banggakan tidak ada yang dapat kita banggakan. Kelebihan ilmu nabila Allah pat usaha adanya hana usaha mita nabila Allah harta nabila Allah hana tame alim wa ilahi hana tame pangkat wa ilahi mandum pemberian Allah di mana tempat yang wajar kita banggakan hana dengan renungan yang demikian nanti terobati. Gatnyan berarti gatnyan urang biasa urang awam tanya malim kan dengannya nilai adika sehingga taman syurga nah sabah fadilah yang tu cinta alam ati ke ulama kanya niku menancit berarti orang yang mempangkat terhadap orang yang ubud orang lain orang biasa kadang ganya nilai yang awai tamang dalam surga tidak menentu maka tidak ada yang kita banggakan tidak ada yang bisa kita pastikan cuma hanya katanya tugas sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala jalani perintah Allah hablum minallah perbaiki harmonis dengan Allah hablum minannas itulah hubungan dengan manusia harus bagus tidak ada hasud dengki tidak ada takabur dan sebagainya kan dua saja hablum minallah wa hablum minannas bagus sukses yang ke tujuan daripada hidup untuk melakukan kebaikan kepada Allah sebagai abdiyah melakukan kebaikan kepada insan sebagai katanya insan yang ukhuwah menciptakan rasa kasih sayang dengan sesama saudara. Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Kasih sayanglah orang yang ada di bumi. Disayangi kamu oleh orang yang ada di langit siapa para malaikat semuanya. Jadi renungan-renungan yang lagi ada menjadi obat. Pokoknya berhadir le obatnya naba depot naba dokter jadi payah ajak depot payah abut yang ke ya abutnya termasuk untuk menghilangkan sifat takabur karena kali tahu mana seburuk-buruk daripada
variasi takabur adalah tidak mau belajar. Itu dehnya mungkar paling layak engkau biasa judi, ya, zina, tidak nampak meninggalkan menuntut ilmu itu merupakan dosa besar. Tarkul ta'allum kabirah. Kata pengarang kitab Buyatul Musasyidin, tarkul ta'allum kabirah. Dosa besar, punya dosa besar, saban. Jadi yang mungkar, judi, ya memangnya mungkar, tapi tidak sadar, malas dalam belajar ilmu, tidak mengkafirkan fardhu'in kepada generasi kita. Itu sebuah dosa besar, kemungkaran besar. Yang gara-gara hana tuntut ilmunya timbul zina, timbul korupsi, timbul judi, ya. Gara-gara tidak ada menuntut ilmu. Timbul pungli. Jadi nanti ini ada obatnya, terangkan tayang lumpur aju berarti yang renungan ni lende. Yang nana pegah secara khusus untuk. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.